Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat.
pembelajaran di SMA Mekararum. Mekararum deket imet. Ya, anak-anak, pertemuan kali ini yang kedua 11 ini, yaitu namun silahkan klik presensi ini, kemudian kalian download modul yang sudah Ibu bagikan, dan nanti di akhir ada post-test yang harus kalian kerjakan secara mandiri di akhir pembelajaran. Ingat, post-testnya hanya Ibu beri waktu hari ini saja. Nah, anak-anak, kita lihat pada slide Ibu, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Materinya mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalian pasti tahulah tumbuhan yang seperti apa ya. Ada kompetensi pengetahuan yang harus kalian kuasai, di antaranya kalian harus mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhannya. Jadi nanti hubungannya apa ya struktur sel yang seperti ini, fungsinya apa pada tumbuhan itu. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilan diharapkan kalian mampu menyajikan data hasil pengamatan dari struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa organ tumbuhan ini terbagi menjadi akar, batang, daun, bunga, buah, itu ya. Berbeda dengan organ pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu merinci keterkaitan antara struktur sel. Jadi nanti dilihat struktur selnya seperti apa dengan jenis-jenis jaringan tumbuhan. Jadi setiap jaringan memiliki ciri khas struktur selnya itu seperti apa. Kemudian menelaah berbagai macam jenis meristem dan fungsinya tentunya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan permanen ini terdiri dari epidermis, parenkim, kemudian jaringan penguat atau penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Oke, anak-anak, Ibu lihat, Ibu tampilkan slide di sini. Coba diamati. Kira-kira gambar yang Ibu tampilkan di sini itu adalah gambar apa ya? Ini biasanya sudah kalian lakukan praktikum di kelas 9 atau kelas 8. Ya, jawabannya adalah penampang dari sel akar bawang merah. Betul sekali. Ini penampangnya seperti ini. Selnya yang mana, Bu? Selnya itu dari satu bagian kecil tadi, Nak. Nah, kumpulan dari sel, kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi tertentu, inilah yang dinamakan sebagai jaringan. Ini sudah dibahas dari pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat nih, ini struktur terkecil, unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup itu kan adalah sel. Nah, nantinya sel-sel tadi berkumpul dan memiliki fungsi khusus membentuk yang namanya jaringan. Jaringan-jaringan di dalam tubuh kita contohnya atau di dalam tumbuhan, jaringan-jaringannya nantinya berkumpul juga membentuk organ. Makanya pada slide Ibu ada arah panah ke kanan dari sel nanti membentuk tisu. Tisu itu adalah jaringan. Nantinya kumpul dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama ini berkumpul membentuk organ. Contohnya organ apa pada tumbuhan? Tadi ada batang, ada akar, kalau pada manusia mata, tangan, telinga itu. Nah, kumpulan dari organ-organ ini yang memiliki fungsi yang sama, fungsi khusus, dia akan berkumpul membentuk sistem organ, dan kumpulan dari beberapa sistem organ ini baru membentuk individu. Individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Contohnya kalau di sini adalah satu tanaman, ya ini tanaman apa. Kemudian kalau yang hewan seekor kuda misalnya contohnya. Dari satu individu ini ternyata struktur terkecilnya sel. Nah, sel ini sudah kita bahas dari pertemuan minggu lalu. Kemudian nanti sel-selnya ini berkumpul membentuk. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas jaringan tumbuhan terlebih dahulu. Kita lihat ya. Nah, kita lihat anak-anak sebelum masuk ke materi. Coba ini gambar apa? Ini adalah gambar pohon yang sangat besar. Kita lihat ini diameternya kalau diukur oleh satuan yang tidak baku ya, ini ada beberapa anak. Dia bisa mengelilingi si pohon tadi. Ada berapa anak ya bisa kalian hitung? Ada banyak sekali. Berarti sudah dipastikan usia si pohon tersebut sudah sangat tua. Kira-kira bagaimana caranya
si tumbuhan besar ini, tumbuhan besar yang ibu tampilkan di gambar ini bisa memenuhi kebutuhan airnya. Karena sebagaimana yang kalian ketahui, tumbuhan ini sangat memerlukan air untuk berlangsungnya, untuk melangsungkan proses fotosintesis. Gimana caranya? Tentu saja melalui jaringan si tumbuhan itu sendiri, yaitu melalui jaringan pengangkut. Apa saja contoh jenis dari jaringan pengangkut pada tumbuhan? Ini pasti sudah familiar kalian dengar, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Ternyata anak-anak, pada tumbuhan itu sendiri bukan hanya jaringan pengangkut saja, yaitu xilem dan phloem. Ternyata masih banyak jaringan-jaringan yang lainnya. Sehingga kita lihat tumbuhan atau pohon yang besar ini masih bisa melangsungkan metabolisme tubuhnya sendiri, melangsungkan kehidupannya, yaitu membutuhkan air, dia bisa mengedarkan ke seluruh tubuh sehingga dia bisa tetap hidup. Nah, jaringan apa saja yang terdapat pada tumbuhan? Ibu tampilkan peta konsep di sini. Ini terbagi menjadi dua, ada yang dinamakan jaringan meristem dan ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan permanen ini terbentuk dari jaringan meristem. Nah, berdasarkan letaknya, meristem ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya nih, si jaringan meristem ini ada yang disebut meristem primer dan meristem sekunder. Atau di beberapa sumber dikatakan ada yang menamakan promeristem. Promeristem ini adalah jaringan yang dalam keadaan embrio. Contohnya kalau tumbuhan biji ini ketika masih dalam bentuk biji, di dalamnya sudah ada jaringan meristem yang dinamakan promeristem. Jadi jaringan meristem yang sudah berada saat embrio. Kemudian untuk jaringan permanennya itu sendiri ada epidermis, kemudian ada parenkim, kemudian ada penguat, jaringan pengangkut. Pengangkut itu yang tadi kalian sudah sebutkan, yaitu xilem dan phloem, dan ada yang terakhir ini adalah jaringan cambium, atau tadi di tujuan pembelajaran itu adalah disebutnya jaringan gabus. Nah, kita lihat satu-satu anak-anak. Berdasarkan yang pertama terlebih dahulu, jaringan meristem ini merupakan jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah, atau disebutnya sel-selnya masih bersifat embrional. Jadi ketika berbicara jaringan meristem, ciri yang utamanya, ciri khasnya ini adalah jaringan yang sel-selnya bersifat embrionik, terus-menerus melakukan pembelahan, sehingga kalau kita amati secara kasat mata, pada organ tumbuhan ini biasanya warnanya lebih muda. Contohnya berada di mana coba meristem yang seperti ini? Betul sekali, bisa berada di pucuk batang. Makanya kenapa ulat senangnya ke pucuk ya, karena di pucuk ini banyak sekali mengandung jaringan meristem, sel-selnya masih muda. Itu berarti lebih lentur dibandingkan sel-sel yang lain, dibandingkan organ-organ yang lain, karena di dalam organ itu selnya aktif membelah kalau pada jaringan meristem. Kemudian ciri yang jaringan meristem ini selnya muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Artinya selnya ini masih bersifat umum, belum punya fungsi khusus, maksudnya diferensiasi ini. Kalau sel yang sudah berdiferensiasi berarti nanti dia berubah, bisa fungsinya memiliki fungsi yang khusus. Contohnya misalnya ketika awalnya jaringan meristem, dia nantinya akan berdiferensiasi, akan memiliki fungsi khusus, misalnya menjadi jaringan epidermis. Epidermis ini jadi punya fungsi yang asalnya kan masih meristem, masih membelah terus-menerus. Epidermis ini sudah punya fungsi, artinya epidermis ini adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Apa fungsinya? Yaitu pelindung jaringan di bawahnya. Nah, ciri-ciri dari jaringan meristem ini adalah selnya tipis, dinding selnya tipis, kemudian banyak mengandung protoplasma cairan di dalam sel. Kemudian vakuolanya kecil dan intinya besar. Vakuolanya itu untuk cadangan makanannya kecil, inti selnya besar, dan plastidanya belum matang. Plastida ini adalah nantinya yang akan mengandung kloroplas contohnya. Dia belum matang karena kan masih muda. Di mana letaknya? Ini kalau di gambar yang sebelah kanan ini adalah penampang di mikroskop, ini ujung pucuk, kemudian yang bawah ini adalah ujung akar. Nah, di sana terdapat jaringan meristem. Meristem apa? Nanti kita lihat. Ini di bawah mikroskop ya. Kemudian ini yang tadi Ibu katakan pada slide berikutnya, ini adalah promeristem. Ini yang masih berada dalam keadaan embrionik. Nah, kita lihat anak-anak, untuk jaringan meristem, ini ada gambar pohon
ya, di sana ada meristem berdasarkan asalnya sesuai dengan peta konsep yang tadi Ibu tampilkan di awal. Ada meristem primer, meristem sekunder. Nah, kita lihat kalau dikatakan meristem primer ini berasal dari titik tumbuh primer, sehingga penampakannya adalah bertambahnya panjang. Berarti letaknya di mana? Bisa di ujung batang, ujung akar. Ini adalah meristem primer. Sedangkan meristem sekunder berasal dari pertumbuhan sekunder. Biasanya ditandai dengan membesarnya. Kalau tadi kan bertambah panjang, kalau pertumbuhan sekunder ini contohnya bertambah besarnya si tumbuhan itu sendiri. Contohnya batang yang semakin lama diameter batangnya akan membesar. Nah, di sana berarti di batang tadi mengandung meristem sekunder. Siapa meristem sekunder? Contohnya adalah jaringan kambium. Makanya ketika ada batang yang semakin lama itu diameternya semakin membesar, sudah dipastikan batang tersebut mengandung kambium. Nah, untuk slide berikutnya anak-anak, di sini Ibu tampilkan pertumbuhan primer. Nah, kita lihat ini pada bawang daun ya. Ketika diambil irisan pada bagian akarnya, dilihat di mikroskop, diperbesar, ini gambar yang 100 mikrometer sebelah kiri, pojok kiri. Nah, di sana ada bagian prokambium meristemnya juga. Kita lihat, diperbesar pada gambar bagian kanan, yang bagian gambar animasi. Jadi, hati-hati kalian nggak usah bingung ketika melihat gambar seperti ini. Bagian kiri itu di bawah mikroskop, yang kanan ini yang sudah diperjelas lagi melalui animasi. Kita lihat anak-anak, bagian ujungnya ini ada tudung akar yang berfungsi melindungi ya, kalian sudah pasti pada tahu. Kemudian pada akar ini terdapat 3 bagian, 3 zona, yaitu ada zonanya pembelahan, kemudian pemanjangan dan diferensiasi. Jadi setelah membelah, aktif membelah meristemnya tadi, nanti akan melakukan diferensiasi menjadi fungsi yang khusus. Kita lihat, ada yang warnanya ungu di sana, ini adalah prokambium, berarti nantinya akan tumbuh berdiferensiasi. Kemudian ada meristem dasar, di sana ada zona pembelahan, artinya di sana banyak sekali mengandung jaringan meristem, sehingga sel-selnya melakukan aktif membelah terus-menerus. Makanya kenapa akar semakin panjang, karena mengalami proses pertumbuhan primer yang dilakukan oleh meristem. Kemudian kita lihat lagi ada zona pemanjangan. Nantinya artinya di dalam zona pemanjangan ini memperbanyak isi di dalam sel, komponen-komponen kimiawinya. Kemudian dan ada zona pematangan. Disinilah terjadinya spesialisasi atau diferensiasi. Contohnya seperti ini untuk bisa memahami spesialisasi. Contohnya ketika seorang dokter pada tahap awal ketika baru praktek, dia kan pasti dokternya dokter umum. Dia belum mengambil spesialis. Ketika sudah mengambil spesialis, artinya dia sudah berdiferensiasi, sudah mengalami spesialisasi. Begitupun pada jaringan pada tumbuhan ini. Nah, jadi pada zona pematangan terjadi diferensiasi sehingga memiliki fungsi khusus. Nah, ini berdasarkan letaknya. Kalau tadi berdasarkan asalnya, sekarang jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3 tadi. Apikal berarti di ujung, bisa ujung batang, ujung akar. Kemudian ada interkalar. Interkalar ini adalah di ruas-ruas batang. Contohnya kalau kalian lihat tebu atau bambu, ini kan ada bagian ruas batang. Interkalar ini berarti jaringan meristem yang mengalami pemanjangan jauh dari pucuknya. Kemudian ada lagi meristem lateral. Meristem lateral ini yang menyebabkan diameter batang semakin membesar, yaitu contohnya adalah kambium tadi ya. Nah, ini masih sama anak-anak, meristem apikal di pucuk ketika diamati di bawah mikroskop. Dan ini yang Ibu tampilkan sekarang, ini adalah pohon bambu yang mengandung meristem interkalar, ruas-ruas. Dilihat di gambar sebelah kiri, di sana kan ada ruas-ruas, ada garis-garis. Nah, di sana terdapat meristem interkalar, artinya dia aktif membelah. Sedangkan untuk yang lateral, contohnya adalah kambium, jaringan kambium. Ini di penampang yang Ibu tampilkan ada yang berwarna merah. Nah, dialah yang melakukan pertumbuhan sekunder, karena kambium ini merupakan meristem sekunder. Semakin lama, si kambium ini sel-selnya akan membelah. Semakin bertambah banyak, nah dia akan mengalami diferensiasi sel. Nah, untuk
pertumbuhan sel ke arah dalam, berarti ke arah dalam bagian kambium ya, di sana ditampilkan warna hijau, nantinya akan membentuk sel atau jaringan silem sekunder. Sedangkan pertambahan sel ke arah luar, di sana ditampilkannya warna biru, itu merupakan flom atau terbentuknya flom sekunder. Berarti kan semakin banyak sel, semakin besar pula diameter batangnya. Bisa difahami ya anak-anak? Pembesaran diameter batang ini diakibatkan oleh aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium. Nah, ini yang menjelaskan slide Ibu di sini. Kita lihat anak-anak perbedaan antara letak meristem apikal dan lateral. Bu, tidak terlihat kalau secara kasat mata, betul sekali karena meristem lateral ini bisa dilihat ketika kita melakukan pengamatan irisan membujur pada batang tumbuhan. Dilihat di mikroskop ada kambium, nah kambium ini termasuk meristem lateral. Dan pertumbuhannya terjadi secara sekunder. Ini ya, perbedaannya kalau tadi pertumbuhan primer dia akan memanjang, sekunder akan membesar. Nah, yang berikutnya anak-anak ini masih seputar kambium, tapi gambar yang berbeda. Kita lihat vaskular kambium itu kambiumnya nantinya akan bertambah banyak. Kalau di gambar bagian kanan, ini ceritanya ada batang diiris melintang, diamati di mikroskop, ada yang warna hijau, hijau itu adalah kambiumnya. Semakin banyak si kambium itu membelah, berarti sel-sel yang terbentuk ke arah dalam nantinya membentuk silem sekunder, ke arah luar, berarti bagian luar dari warna hijau itu adalah flom sekunder. Silahkan diamati lagi gambarnya secara teliti anak-anak. Nah, itu untuk jaringan meristem. Yang kedua, ini kita akan membahas mengenai jaringan dewasa, di mana yang tadi dikatakan ada beberapa macam jaringan dewasa, dan jaringan dewasa ini terbentuk setelah dia mengalami diferensiasi atau spesialisasi dari hasil pembelahan meristem. Kalau meristem kan embrionik, setelah dia diferensiasi menjadi jaringan dewasa. Nah, pada umumnya ini sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi dan tidak bersifat embrionik, tidak bersifat meristematik. Jaringan yang terspesialisasi ini nantinya berfungsi untuk mendukung fungsi sel tertentu. Kita lihat yang pertama. Ini adalah gambar epidermis di mana dia memiliki ciri-ciri selnya hidup. Maksudnya hidup ini dia lunak, tidak kaku. Kalau mati berarti dia udah tidak bisa berkembang lagi, nggak ada cairan lagi. Kemudian biasanya berbentuknya persegi panjang dan tersusun rapat, tidak berklorofil. Kemudian letaknya di bagian luar, bagian teratas, sehingga fungsinya dia melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, pada jaringan epidermis ini, kalau dilihat pada penampang berikutnya, Ibu ambil ini pada daun. Epidermis ini kan berarti paling luar. Dia ada bentuknya persegi panjang yang tersusun rapat untuk melindungi jaringan di bawahnya. Untuk struktur daun, Ibu akan bahas pada slide berikutnya. Ini kalian tahu epidermisnya saja dulu sebelah mana. Kemudian ada beberapa derivat atau turunan dari epidermis. Ini ada stomata, sebagaimana fungsinya stomata ini adalah tempat pertukaran gas O2CO2, kemudian ada trikoma itu bagian dari epidermis, ada duri, kemudian filamen. Filamen ini adalah serabut-serabut tipis yang biasanya ada di akar atau menutupi akar tanaman anggrek. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini. Yang kedua ini adalah jaringan parenkim, masih seputar jaringan dewasa. Perbedaannya kalau parenkim ini hidup, kemudian ukurannya besar, dinding selnya tipis, dan bentuknya biasanya segi enam. Kalau tadi kan persegi panjang. Kemudian pada jaringan parenkim ini punya banyak vakuola dan bersifat embrional. Fungsinya ini adalah contohnya untuk regenerasi, kemudian penyimpanan cadangan makanan, air dan udara dan yang lainnya. Sehingga berdasarkan fungsinya, kita lihat, berdasarkan fungsinya parenkim ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada asimilasi, biasanya untuk menyimpan cadangan makanan atau pembentukan makanan. Kemudian parenkim penimbun, contohnya pada umbi-umbian, wortel, singkong. Kemudian parenkim air, ini berarti menyimpan air, contohnya pada tumbuhan xerophyt. Ini tumbuhan xerophyt ini contohnya kaktus. Kemudian parenkim pengangkut, ya ada di sekitar silum dan phloem berarti. Ada aerenkim menyimpan udara, contohnya pada tanaman teratai, eceng gondok, dan penutup luka ini dia punya kemampuan regenerasi. Makanya kenapa parenkim ini masih bisa membelah selnya. Di mana letaknya?
Pada bagian bawah Ibu tampilkan gambar mikroskop. Di sana ada parenkim, di bawah dari kolenkim ini mengisi bagian korteks. Biasanya parenkim ini yang paling banyak ditemukan pada sel dari si tumbuhan itu sendiri, pada jaringan tumbuhan yang didominasi, jaringan tumbuhan ini didominasi oleh jaringan parenkim. Dia menyebar dimanapun, selalu ada untuk parenkim. Sedangkan yang ketiga untuk jaringan penyokong, dari namanya saja penyokong berarti dia fungsinya untuk mengokohkan, memperkuat, menyokong jaringan pada tumbuhan, di mana dia memiliki ciri-ciri untuk berdiri kokoh, kemudian dinding selnya ini tebal dan kuat karena fungsinya untuk penguat. Nah, pada jaringan penyokong ini terdiri menjadi dua jenis, terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang dinamakan kolenkim dan sklerenkim. Hati-hati membedakannya. Kalau penampang di bagian atas di sana kolenkim dan sklerenkim. Kalau sklerenkim ini tersusun atas sel-sel yang mati, sedangkan kolenkim tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Sehingga pada sklerenkim karena tersusun mati ini biasanya ada penebalan yang bersifat kaku, sehingga si bagian tubuhnya tebal, contohnya dekat ke kayu, membentuk kayu karena dia mengandung lignin. Sedangkan pada kolenkim karena sel-selnya hidup, dia masih bersifat lentur dan biasanya menjadi penyokong pada tumbuhan yang masih muda. Ini perbedaan antara kolenkim dengan sklerenkim. Nah, ini contoh kolenkim yang terdapat pada jaringan pengangkut di antara silum dan floem. Ini untuk mengokohkan, memperkuat. Yang keempat, anak-anak, ada jaringan pengangkut yaitu silum dan floem. Sudah pasti pada tahu fungsinya, di mana silum fungsinya untuk mengangkut air dari akar dan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan floem mengangkut hasil atau mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Di mana dari strukturnya silum dan floem ini memiliki ciri, bagian atas ini adalah silum yang bentuknya ujungnya meruncing. Ini adalah silum, dan bagian bawah ini adalah floem. Floem ini tersusun rapat seperti tabung. Kalau yang silum ini ujungnya meruncing, ini adalah pembuluh kayu, nama lainnya. Kalau floem pembuluh tapis. Ini ya letaknya. Kalian bisa lihat ada yang warna coklat, ini adalah yang melingkar, ini ada kambium. Nah, pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, letak antara silum dan floemnya di tengah-tengahnya selalu dibatasi oleh kambium. Nah, untuk letak silum biasanya lebih dalam, sedangkan floem lebih keluar, ke arah luar. Kita lihat penampang berikutnya. Nah, ini contoh dari jaringan pengangkut pada daun. Di sana ada yang warna hijau dan warna pink. Silum dan floem. Kita lihat, bagian atasnya selalu epidermis, di bawahnya itu adalah parenkim. Parenkimnya ada dua kalau di daun, parenkim palisade dan parenkim spons, atau spons itu adalah bunga karang. Pada parenkim ini terdapat klorofil, contohnya terdapat di parenkim palisade, sehingga paling banyak klorofil dan dia tempat fotosintesis. Kalau bunga karang lebih renggang-renggang. Ada beberapa tipe pengangkut pada jaringan tipe berkas pengangkut pada silum dan floem. Ada kolateral, berarti kolateral ini silum dan floemnya bersebelahan. Ada tertutup dan terbuka. Kalau tertutup ini tidak dipisahkan oleh kambium, contohnya pada tumbuhan monokotil, keping biji 1. Sedangkan tipe berkas pengangkut yang dinamakan kolateral terbuka, yang tadi Ibu katakan, antara silum dan floem diselingi oleh kambium. Nah, ini contohnya. Silum lebih dalam, itu ada tanda panahnya. Ini adalah tipe berkas pengangkut yang bersifat kolateral terbuka. Di tengah-tengahnya ada kambium, seperti ada garis yang warna putih kalau diamati secara teliti, dan bagian luarnya ke arah luar itu adalah floem. Tadi berarti ini tipenya kolateral terbuka. Nah, ini pun sama. Kalau kolateral tertutup, kalau dianalogikan, ya, ini seperti gambar wajah kita, ada bagian jidatnya, kemudian ada mulut. Nah, ini tipe kolateral tertutup, tidak ada kambiumnya antara silum dan floem. Silum yang mana yang lingkarannya lebih besar, kemudian bagian yang kecilnya itu adalah floem. Nah, ini perbedaannya antara antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Monokotil keping biji 1, dikotil keping biji 2. Yang ada kambiumnya ini adalah yang dikotil, sedangkan untuk monokotil silum dan floemnya lebih menyebar, tersebar, tidak beraturan. Kalau yang dikotil di tengahnya ada kambium. Oke, yang terakhir anak-anak, jaringan dewasa yang terakhir
Ini adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini terdiri dari velum dan veloderm. Berasal dari mana? Jaringan gabus ini berasal dari kambium. Sedangkan untuk velum, Ibu bahas satu-satu. Velum ini adalah jaringan gabus yang terbentuk oleh kambium ke arah luar, atau namanya velogen. Jaringan gabus velogen ke arah luar. Kalau digambar, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya jaringan gabus di bawah epidermis ke arah luar, dia akan membentuk velogen. Berarti nantinya dia sel-selnya mati. Kemudian kenapa mati? Karena tersusun dari suberin, tidak tembus air. Nah, untuk bagian veloderm ini jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus ke arah dalam sehingga sel-selnya hidup. Nah, sekali lagi Ibu katakan ketika ada aktivitas kambium ini berarti nantinya terjadi pertumbuhan sekunder sehingga diameter batangnya akan membesar. Ini masih penampang yang sama antara velum dan veloderm. Sampai sini dulu anak-anak penjelasan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Untuk yang kurang memahami, kalian bisa ulang lagi videonya, kemudian dicocokkan dengan modulnya. Jangan lupa dikerjakan post testnya hari ini. Ibu beri waktu sampai nanti sore. Ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.